Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Jani Nurlita dengan NPM 2101028. Kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah Manajemen Bisnis Islami yang diampu oleh Bapak Endang Sarip, SHI MM dengan judul Muhammad sebagai Pelaku Bisnis. Kota Mekah adalah suatu tempat yang dipandang suci oleh seluruh bangsa Arab. Bangsa Arab bersepakat untuk tidak melakukan kekerasan dan peperangan di kota Mekah. Kota Mekah sudah sejak lama telah memiliki pemerintahan yang baik. Suku Amalikah, suku yang sebelum Nabi Ismail dilahirkan yang memegang kekuasaan di Mekah. Ketika masa Nabi Ismail, kekuasaan kota Mekah dipegang oleh suku Jurhum. Agar pemerintahannya semakin baik, maka diadakan pembagian pekerjaan. Para pemimpin suku Jurhum bertugas mengurusi sektor ekonomi, politik, hukum, dan peperangan. Sedangkan Nabi Ismail diberikan tugas dalam urusan kepribadatan dan menjaga Ka'bah. Karena perkembangan zaman yang membuat kaum Jurhum terlena oleh harta dan dunia, maka hancurlah mereka dan meninggalkan Mekah dengan menimbun sumber air Zam-Zam. Qusay selaku pemimpin kaum Quraisy merebut kekuasaan Mekah dari suku Huza'ah. Pada saat itu, suasana kota Mekah dan Ka'bah sangat kacau serta kesulitan air karena ditimbunnya sumber air Zam-Zam oleh suku Jurhum. Maka Qusay mengatur pembagian pemerintahannya ke dalam 4 departemen, yakni Ashiqoyah menyediakan minum, Arifadah menyediakan makanan, Al-Liwa bendera, dan Al-Hijabah pemegang kunci serta pengurus Ka'bah. Kaum Quraisy sangat dihormati oleh suku-suku lain dan bangsa lain di sekitaran Jazirah Arab karena sikap yang ramah dan perlakuan yang sangat baik pada semua. Ada 3 keuntungan utama yang dimiliki oleh kaum Quraisy sebagai penjaga Ka'bah, yaitu 1. Kaum Quraisy memiliki posisi lebih kuat, dihormati dan disegani oleh suku-suku lain. Kedua, suku Quraisy makin terkenal. Mereka banyak berkenalan dengan suku-suku lain dalam berbisnis dan mempunyai banyak relasi yang dimanfaatkan dalam hubungan dagang. Ketiga, kaum Quraisy betul-betul memiliki posisi aman karena di kota Mekah tidak boleh ada peperangan. Kondisi aman sepanjang masa ini memberi peluang bagi Quraisy untuk terus maju dan semakin kuat dalam segala bidang. Kegiatan ekonomi lama yang berkembang hingga zaman modern saat ini salah satunya adalah kegiatan bisnis. Dikatakan berkembang karena sebenarnya bisnis sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan bisa jadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada aktivitas bisnis. Bermula dari perdagangan pada zaman Arab kuno yang pada saat itu adanya kaum Quraisy yang mempunyai kebiasaan berpergian serta mengadakan perjalanan untuk melakukan perdagangan ke berbagai negeri. Dalam perjalanan itu, mereka mendapat jaminan keamanan dari penguasa-penguasa dari negeri yang dilaluinya. Ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka sudah berhasil menjadi pedagang yang sukses dan makmur, serta yang paling istimewa, mereka merupakan kaum yang ditugasi untuk menjaga Ka'bah. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana perjalanan Nabi Muhammad menjadi seorang pembisnis. Nabi Muhammad merupakan keturunan Bani Quraisy yang lahir di Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau pada 20 April 571 Masehi. Ibunya Siti Aminah, ayahnya Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib dan pamannya Abu Thalib. Sejak kecil, perjuangan hidup Nabi Muhammad sungguhlah berat. Dimulai ketika ditinggalkan meninggal oleh ayahnya, ibunya, kemudian kakeknya, hingga Nabi Muhammad harus hidup dengan pamannya. Muhammad dibesarkan di lingkungan kaum Quraisy yang profesinya berdagang. Pada usia 10 tahun, beliau membantu pamannya mencari nafkah sendiri dengan bekerja sebagai pencari kayu bakar, buruh batu dan pasir, serta sebagai pengembala kambing milik penduduk Mekah secara serabutan dengan mendapatkan beberapa qirot. Pada waktu usia Muhammad 12 tahun, beliau ikut pamannya beserta kafilah dagang pergi ke Syirah untuk berdagang. Ketika kafilah Abu Thalib berkemah di dekat biara,
daerah Busra, ada seorang pendeta yang bernama Bahira. Ia mengundang makan kafilah dagang Abu Thalib tersebut karena ia melihat dalam rombongannya ada seorang anak kecil yang selalu dilindungi oleh awan putih serta daun-daun pepohonan yang merunduk pada saat anak kecil ini duduk berteduh dari sengatan matahari. Ialah Muhammad yang tanda-tanda kenabiannya sudah terlihat. Akibat dari perjalanan jauh ini, Muhammad memiliki banyak pengalaman baru. Seiring berjalannya waktu, sudah banyak negeri yang dikunjungi Muhammad untuk berdagang. Namun, dalam perjalanan perdagangannya, beliau tidak memiliki modal. Tetapi beliau seringkali mendapat pinjaman modal dari orang lain karena sifatnya yang bisa dipercaya. Hingga pada usia 25 tahun, beliau dikenalkan dengan Siti Khadijah, yakni pengusaha sukses kala itu. Bermula, pamannya berkata, sebentar lagi ada kafilah yang akan berangkat ke Syira dan Khadijah binti Walid membutuhkan orang dari suku kita untuk membawa barang dagangannya. Kalau engkau mau melakukan perjalanan dagang, ia tidak akan keberatan. Maka bersedialah Nabi Muhammad kala itu. Dengan sifatnya yang cerdas, jujur, maka beliau mendapatkan keuntungan yang besar dalam penjualannya. Sehingga membuat Siti Khadijah senang dan memberinya upah yang sangat besar. Setelah menikah dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad tetap melanjutkan usaha perdagangannya dan tetap bermitra dengan sang istri. Tak hanya dengan sang istri, Nabi Muhammad pun banyak bermitra dengan yang lain. Nah, untuk konsep dagang yang diajarkan Nabi Muhammad ialah value driven, yang artinya menjaga, mempertahankan, dan menarik nilai-nilai pelanggan. Value driven juga erat hubungannya dengan relationship marketing, yaitu berusaha menjalin hubungan erat antara pedagang, produsen, dan para pelanggan. Dalam berdagang, Nabi Muhammad menerapkan sifat dasar yang diantaranya 1. Sidik, jujur, yang dimana dalam berdagang, Nabi Muhammad selalu berkata jujur, tidak pernah membohongi pembelinya. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya, tidak mengurangi atau menambah sesuatu dari yang seharusnya atau dari yang telah disepakati. Ketiga, patonah, cerdas, mampu memahami peran dan tanggung jawab bisnisnya dengan baik. Yang terakhir, keempat, tabligh, menyampaikan. Ia mampu mengkomunikasikan produknya dengan strategi yang tepat. Dengan sifat-sifat itulah yang membuat Nabi Muhammad menjadi pembisnis yang sukses. Nabi Muhammad tidak diragukan lagi dalam ajaran-ajarannya yang selalu memperhatikan bagaimana seorang pedagang menjaga hubungan dengan konsumen. Demikianlah yang terjadi pada diri Muhammad. Umur yang dihabiskan beliau dalam berdagang ternyata lebih panjang dari yang beliau habiskan sebagai Rasulullah, yakni selama 25 tahun. Dengan munculnya buku Muhammad a Trader, membuka wawasan baru terutama bagi umat Islam agar lebih menekuni lagi dunia bisnis dengan mengikuti suri tauladan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Segala pengalaman hidup Nabi Muhammad mengandung nilai-nilai luhur dalam hidup dan kehidupannya yang termasuk dalam cara berbisnis yang jujur dan dapat dipercaya. Unsur manipulasi, curang, kebohongan, pertengkaran tidak pernah beliau lakukan. Beliau selalu berkonsisten, istiqomah dalam berperilaku, tidak pernah ada kelalaian. Nah, itulah kisah Nabi Muhammad dalam melakukan bisnisnya. Sekian dari saya, terima kasih.